kalau Via bilang, kurang lebih inti dari pertemuan kita adalah ingin sharing mengenai how to hire the right person. Jadi kalau lebih tepatnya lagi, how to hire the right person, in the right place at the right time gitu. Jadi itu konsep yang sebetulnya ideal gitu. Jadi gimana sih caranya gitu kita cari orang yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan juga gitu. Nah, jadi kurang lebih itu saya bagi ke dalam 3 bagian. Pertama kita akan ngomongin tentang rekrutmen manajemen gitu. Jadi apa yang disampaikan tadi itu istilah di uh, manajemennya itu sendiri kita sebut rekrutmen manajemen. Kemudian ada yang namanya sourcing. Jadi kalau di rekrutmen manajemen tadi saya akan jelasin nih konsep rekrutmen secara umum. Sourcing ini sudah mulai lebih spesifik. Nah, sourcing ini akan ngomongin gimana caranya kita sebisa mungkin mencari pelamar gitu, mencari orang yang memang berpotensi untuk kita rekrut gitu. Nah, kemudian barulah dilanjutkan dengan selection. Selection itu sendiri artinya adalah setelah kita dapat calon-calonnya itu, kita tentunya akan memilih yang terbaik ya. Gitu. Nah, cara untuk memilihnya itu kita sebut dengan tahap selection. Nah, kita mulai dengan rekrutmen manajemen terlebih dahulu. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau dengar nih dari teman-teman gitu, ada yang saat ini sudah aktif melakukan rekrutmen atau sebelumnya sudah aktif melakukan rekrutmen, boleh deh kalau misalnya ada yang mau sharing teman-teman. Kalau enggak, dari Via dulu deh kalau gitu. Via, boleh cerita nggak pernah melakukan proses rekrutmen nggak untuk bisnisnya sekarang, Via? Iya, jadi kalau aku punya 2 admin, karena background-nya tuh online shop, Oke. agen saya itu jadi awalnya rekrut reseller dulu, habis Oke. rekrut reseller, terus mulai kewalahan, selanjutnya baru rekrut admin gitu. Nah, Oke. tapi ini juga banyak suka dukanya sih. Pertamanya rekrut admin tuh nggak langsung cocok ya, jadi Oke. ada yang nggak sesuai ekspektasi gitu, Ndra. Oke. Inginnya tuh dia udah dikasih job desk jelas, dia kerjaannya kayak gini gini gini, tapi nyatanya lebih banyak away-nya daripada dia ada gitu. Kalau Oke. admin gitu sih harapannya dia ada terus. Oke, jadi kendalanya tadi meskipun sudah ada uraian pekerjaan yang jelas gitu, tapi ternyata pada saat pelaksanaannya masih belum ya. Iya. Oke, nah itu salah satu yang akan kita Yang bahas lain di sesi nih, ini juga. ada Ada yang yang nitip. mau bisa bantu dibacain? Sudah dan sedang melaksanakan rekrutmen saat ini. Oke. Dari Teh Yulianti, sudah sering Kak katanya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. jawab. Ya. Kalau saya ini, Boleh Teh. kenalkan, manggilnya siapa Mas? Indra ya? Indra aja ya, Indra. Kenalkan Mas Indra, kalau saya di perusahaannya di Bandung, saat ini juga sudah beberapa kali melakukan rekrutmen. Oke. Biasanya sih kalau saya via Jobstreet ya, kita punya account di Jobstreet. Ya. Saat ini juga sedang melakukan rekrutmen karena memang lagi growing. Jadi memang sedang rekrutmen beberapa karyawan. Nah, cuman saya pernah miss-nya yang agak unik ya, karena kan mungkin karena kita juga baru, kan kita nggak ada tes psikologi. Oke, Iya. ya. Nah, saya pernah dapat satu karyawan ternyata memang punya mental health issue. Nah, itu yang memang nggak bisa waktu itu nggak ke screening karena dulu saya tidak melihatnya sejauh itu ya, karena jadi kayak kita cuman spesifikasi ya akademis dan lain-lain pengalaman. Nah, ternyata di kemudian hari beliau bermasalah karena ternyata ada mental health issue dan lain-lain. Dan setelah resign pun cukup ini ya, jadi kayak ada postingan story Instagram yang cukup mengecewakan sebetulnya. Yang misalnya yang sebenarnya pengennya sih kita hindari ya. Apakah memang kalau jadi nanya nih, tapi mungkin nggak apa-apa, nanti saya tampung. Ya belakangan aja. Nah, mungkin saya penasaran gini, karena saya kan sebenarnya kalau dibilang perusahaan besar ya belum besar. Biasanya kan yang tes psikologi dan lain itu yang udah besar ya. Nah, tapi kita tips dan triknya gimana sih supaya bisa ada hint-nya bahwa oh ini secara mental juga sehat kayak gitu. Kayak gitu aja sih Mas Indra, mungkin pengalaman saya. Boleh. Saya boleh cerita nggak tadi mungkin
mental yang nggak sehatnya itu boleh spesifik Iya. seperti Iya, apa? jadi dia ini sudah ternyata berobat. Jadi pas resign itu sebenarnya baik-baik saja. Memang nangis ke saya bahwa dia punya permasalahan mental health. Kemudian dia juga bermasalah dengan keluarganya. Sepertinya sih ada trigger dari keluarga. Oke. Kemudian karena Ya. beliau juga mungkin belum menikah, jadi ada tekanan terkait itu dan lain-lain. Akhirnya memutuskan untuk resign karena mungkin sudah tidak fokus bekerja. Nah, setelah itu sementara kita menanyakan lagi kabar dia untuk peduli lah istilahnya bulan depannya bagaimana kabarnya. Nah ternyata mungkin kalimatnya salah dan tersinggung. Nah tersinggungnya itu jadi bawa-bawa pekerjaan yang lalu gitu. Ya. Oke Teh. Nanti kita bahas nanti kebetulan akan ada sesi yang membahas itu, kita akan bahas lebih dalam di sana ya. Oke, terima kasih Teh untuk sharingnya. Oke, kita lanjut dulu ke materi ke screen kita. Jadi kita akan mulai dengan recruitment management dulu ya teman-teman. Bagi yang sudah menjalankan gitu, nanti berarti ini refreshment buat teman-teman. Bagi yang belum menjalankan, ini informasi yang nantinya akan berguna untuk teman-teman semua. Ya, jadi kalau saya ini tampilkan Human Resource Management Framework atau kerangka kerja pengelolaan sumber daya manusia nih. Jadi kalau di perusahaan itu teman-teman orang itu atau karyawan itu kita kelola dengan menggunakan framework ini gitu. Saya coba jelasin dari atas ya gitu. Jadi yang dari atas itu ada visi misi perusahaan dan strategi perusahaan. Kalau teman-teman ini punya bisnis gitu, nah target bisnisnya apa nih gitu kan, visi misi bisnisnya apa nih. Nah ini yang jadi dasar gitu. Jadi ini diletakkan di atas. Nah kemudian dari sini gitu teman-teman sekalian nanti akan membangun yang namanya organisasi. Organisasi ini sesimpel misalnya nanti yang jadi CEO atau pemimpin perusahaannya siapa, di bagian keuangannya siapa, bagian pengelolaan SDM-nya siapa, dan segala macamnya. Itu termasuk nanti job description-nya seperti apa, tugas pembagian tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, itu ada di bagian atap. Jadi ini saya saya asumsikan ini sebagai sebuah rumah ya teman-teman. Gitu. Nah, jadi tadi dari target bisnis kemudian diturunkan jadi bentuk mungkin organisasinya dan uraian pekerjaannya, jumlah orangnya berapa dan segala macamnya itu dirumuskan di sini nih di organization development. Nah, lalu setelah tadi teman-teman nih punya gambaran organisasinya seperti apa, posisinya apa aja, berapa orang yang mengisi masing-masing, tugas dan tanggung jawab seperti apa. Nah, maka kita mulai ke tiang yang pertama, ke pilar yang pertama yaitu rekrutmen gitu. Jadi rekrutmen adalah proses untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau tenaga kerja di perusahaan teman-teman gitu. Kemudian setelah rekrutmen orang yang masuk itu kita develop itu kita kembangkan dari sisi skills-nya, kemudian mungkin nanti dari sisi karirnya dan segala macamnya. Karena kita ingin juga gitu misalnya ketika mereka berkembang tentu perusahaan pun akan berkembang kalau kinerja mereka makin bagus gitu, optimal. Nah, ini performance management ini mengontrol kinerja mereka ketika mereka nanti memberikan kinerja yang maksimal, kira-kira kita mau kasih reward atau enggak tuh gitu kan. Kemudian ketika mereka ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita mau kasih punishment atau tidak. Nah, itu dibahas di sini. Kemudian talent management ini sebetulnya konsep yang memang berlakunya di corporate level sih teman-teman gitu. Jadi kalau di corporate level itu orang-orang yang bagus itu akan sengaja di retain atau dipertahankan oleh perusahaan nih supaya tidak kabur ke perusahaan lain gitu. Meskipun mereka diiming-imingi misalnya biaya yang lebih besar dan segala macam gitu. Jadi talent management ini ngomongin kalau kita udah punya karyawan yang bagus, gimana caranya supaya karyawan itu betah dan tetap berkontribusi di perusahaan. Nah, termination management ini ngomongin soal pemutusan hubungan kerja gitu. Jadi misalnya apakah karena pengunduran diri secara voluntary atau karena ada kasus tertentu dan segala macam itu diurusi oleh termination management. Nah, reward management ini saya anggap sebagai dasar atau fondasi. Ini ngomongin soal perhitungan gaji, kemudian tunjangan-tunjangan dan compensation and benefit lainnya yang nantinya akan jadi dasar bagi karyawan ketika mereka bekerja. Kemudian ada industrial relation. Ini lebih ke
ini juga saya jadikan sebagai fondasi. Industrial relation itu lebih ke ngomongin soal gimana sih iklim kerja yang terbangun dan dirasakan oleh karyawan ketika mereka bekerja di suatu perusahaan, suatu organisasi atau suatu industri. Gitu. Nah, ini semua yang menjadi ruang lingkup dari ruang lingkup dari manajemen atau pengelolaan karyawan. Nah, hari ini, pagi ini kita akan membahas khusus mengenai rekrutmen manajemen ya, teman-teman. Gitu. Jadi fokusnya adalah di sini. Ya. Oke. Kita lihat dulu mengenai rekrutmen manajemen. Rekrutmen manajemen adalah proses pemenuhan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan dengan memperhatikan ketepatan kualitas, jumlah, waktu, dan biaya gitu. Jadi nggak cuman asal memenuhi kebutuhan gitu. Kita butuh orang, ya udah deh, yang penting ada orangnya gitu. Nah, tapi kita juga memperhatikan kualitas dari orang tersebut gitu. Apakah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan atau tidak? Jumlahnya itu sendiri, misalnya kita butuhnya 2 orang gitu. Nah, apakah yang kita rekrut itu kurang dari itu atau lebih dari itu yang nantinya akan berpengaruh juga. Gitu. Kemudian waktu pemenuhan gitu. Kita butuh 1 orang. Waktu pemenuhannya kalau bisa kan cepet ya gitu. Karena kalau bisa hari ini butuh, besok terpenuhi gitu. Nah, tapi kadang-kadang dalam proses rekrutmen itu sendiri kita kesulitan mencari kandidat yang cocok. Nah, ketika kesulitan tersebut kita bisa melihat nih apakah kesulitan tersebut terjadi karena ada hal yang efektif atau tidak gitu. Dan biayanya juga gitu. Bisa jadi kita cepat dapatnya lewat jasa misalnya psikolog, lewat jasa headhunter atau lewat agen gitu. Tapi ya biayanya pasti lebih besar gitu. Jadi rekrutmen manajemen ini adalah proses memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan memperhatikan keempat hal ini ya, kualitas, jumlahnya, waktu, dan biayanya. Nah, ruang lingkupnya atau tahapan-tahapannya seperti apa gitu. Biasanya dimulai dengan manpower planning. Manpower planning ini adalah teman-teman merencanakan posisi apa saja dan jumlahnya berapa orang. Misal tadi gitu, teman-teman butuh admin. Adminnya itu ada berapa orang, kemudian masing-masing admin itu sendiri nantinya misalnya kualifikasinya seperti apa dan bakal ngerjain apa. Itu yang pertama dilakukan di sini. Selanjutnya adalah proses sourcing. Proses sourcing adalah mencari pelamar-pelamar yang nantinya akan mengisi posisi yang sudah ditentukan tadi. Gitu. Setelah itu ada proses selection. Selection ini adalah memilih yang terbaik di antara pelamar-pelamar yang ada. Gitu. Jadi kalau tadi udah ada 100 orang misalnya ngelamar untuk posisi admin, nah kita hanya membutuhkan 2 orang misalnya, berarti kita harus memilih 2 dari 100 itu dengan metode selection ini sendiri. Nah, setelah selesai maka kita pun akan melakukan proses hiring and placement. Kalau hiring and placement itu misalnya kita udah kepilih nih 2 orang. Nah, 2 orang ini kita akan mintai berkasnya, kemudian berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian kita tanda tangani surat perjanjian kerja dan segala macam, itu yang kita kategorikan sebagai proses hiring dan placement. Yang berikutnya adalah orientation. Orientation ini sendiri adalah proses pengenalan itu kepada karyawan ketika mereka pertama kali bekerja gitu. Jadi di hari kerja pertama misalnya kita sambut mereka, kita kasih penjelasan gitu kan tentang job desk mereka, atau kalau perlu misalnya kita lakukan pendampingan dulu dan segala macamnya. Itu orientation. Rata-rata di beberapa perusahaan ini menerapkan sistem masa percobaan atau orientation selama kurang lebih 3 bulan gitu. Tapi tentunya itu sifatnya fleksibel jika memang teman-teman, kalau secara peraturan perundang-undangan tenaga kerja 3 bulan ya bagi perusahaan gitu. Tapi kalau non perusahaan yang sifatnya non formal itu tidak ada batasan tertentu gitu. Dan di beberapa perusahaan juga orientation and hiring and placement ini digabungkan dalam satu aktivitas gitu. Nah, tadi kita ngomongin soal proses atau aktivitas dari rekrutmen itu sendiri. Nah, tadi saya sempat bilang ya strateginya seperti apa gitu. Yang pertama adalah teman-teman mulai dengan identifikasi job desk-nya terlebih dahulu. Job desk ini apa? Job desk ini adalah uraian pekerjaan yang akan dikerjakan oleh suatu posisi. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya dengan adanya job desk ini teman-teman nanti bisa mengetahui nih kualifikasi yang dicari seperti apa, kemudian nanti akan dicarinya dari mana dan seterusnya.
Kemudian yang kedua adalah menentukan segmen calon karyawan. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya, kurang lebih nanti teman-teman bisa tahu nih, oke, kalau orang-orang yang dibutuhkan seperti ini akan teman-teman cari dari kampus mana misalnya, atau dari sekolah mana, atau dari daerah mana gitu kan. Kemudian beberapa perusahaan bahkan tanpa bermaksud mungkin menyinggung unsur SARA gitu, mereka ada preferensi terhadap orang-orang yang berasal dari daerah tertentu gitu. Kemudian ada strategi branding. Ini gimana caranya supaya teman-teman sendiri nanti bisa menjadi perusahaan atau tempat kerja yang menarik bagi para pelamar gitu kan. Di kondisi seperti saat ini misalnya orang-orang itu banyak yang membuka bisnis ya teman-teman gitu. Kadang-kadang ya tadi gitu kita ada orang yang bagus, ada kandidat yang bagus, tapi ternyata dia udah ditawarin, udah di-approach, udah dideketin, ya udah direbutin oleh beberapa orang gitu. Nah, gimana caranya supaya mereka memilih kita gitu. Nah, itu yang nantinya akan ada di strategi branding ini. Dan yang terakhir adalah penyusunan recruitment activity plan. Ini lebih ke dokumentasi dari 3 hal sebelumnya ini nih. Jadi di sini nanti akan ada jadwal pelaksanaannya, misalnya kemudian tanggalnya kapan, berapa orang, biayanya berapa, dan seterusnya. Gitu. Nah, kita mulai dengan job description. Job description itu kurang lebih deskripsi mengenai tugas dan tanggung jawab serta kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu posisi. Kualifikasi ini maksudnya apa? Kualifikasi ini maksudnya adalah bisa berupa pendidikan minimal, misalnya teman-teman tuliskan pendidikan minimalnya apa, keterampilan yang dibutuhkannya apa, misalnya dia bisa Microsoft Excel, pengalaman kerjanya misalnya pernah 1 tahun jadi admin misalnya, dan lain sebagainya yang kira-kira teman-teman butuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Kalau teman-teman punya spesifikasi yang khusus ya silahkan itu tuliskan. Nah, job description ini kadang-kadang dianggap penting dan nggak penting ya teman-teman gitu. Dianggap penting karena apa? Karena tadi gitu dasar dari pencarian orang yang sesuai itu tentunya harus berdasarkan kualifikasi ini gitu. Kalau teman-teman misalnya sebagai owner dan istilahnya memahami proses bukan proses, memahami uraian pekerjaan, memahami tugas dan tanggung jawab dari suatu posisi, orang-orang yang dibutuhkannya seperti apa, itu nggak jadi masalah gitu. Tapi mungkin nanti ketika teman-teman bisnisnya sudah berkembang lebih besar gitu, teman-teman nanti mungkin akan mendelegasikan orang untuk melakukan aktivitas rekrutmen misalnya ya. Nah, tentunya supaya pemahaman teman-teman itu sendiri tersampaikan juga kepada orang yang melakukan rekrutmen, jadi job description ini memang harus sifatnya tertulis. Biar siapapun yang membaca deskripsi tersebut, mereka akan punya standar yang sama gitu, atas karyawan yang direkrut. Contohnya seperti ini, misalnya ya, ini contoh job description yang simple untuk staff admin gitu. Jadi tugas dan tanggung jawabnya apa aja nih? Misalnya memasukkan data perusahaan, menerima dan menjawab setiap telepon yang masuk, dan sebagainya, dan sebagainya. Semakin detail, kemudian semakin ringkas, teman-teman itu akan semakin mudah untuk mencari mencari karyawan. Kenapa? Karena nanti teman-teman bisa menanyakan kepada mereka atas aktivitas-aktivitas pekerjaan ini mereka bisa atau enggak ketika interview misalnya ya. Nah, ini contoh teman-teman membuat kualifikasinya, misalnya wanita usianya maksimal berapa tahun, minimal lulusan mana, dan seterusnya. Teman-teman bisa buat ini untuk semua posisi yang teman-teman sedang cari. Gitu. Jadi dasar dari proses rekrutmen pertama adalah menentukan posisinya, tugas dan tanggung jawabnya ngapain, kualifikasinya atau spesifikasi dari karyawan yang dibutuhkan apa saja. Nah, kemudian setelah diketahui tadi, gitu, nah teman-teman bisa menentukan segmen calon karyawan. Jadi kalau segmen calon karyawan ini mungkin lebih ke dalam tanda kutip kecocokan, gitu, kecocokan yang teman-teman rasakan antara brand teman-teman misalnya ya, gitu dengan calon karyawannya nanti. Contoh saya di beberapa perusahaan yang pernah saya jalanin kayak di Gojek misalnya ya. Di Gojek itu dia punya segmentasi untuk calon karyawannya. Contoh dari sisi geografis misalnya apakah mau cari orang-orang yang dia berdomisili di kota-kota besar gitu, atau mungkin justru dari pelosok yang dinilai misalnya punya advantage tertentu gitu dari sisi beberapa hal gitu. Atau mau cari yang perantau, atau mau cari yang
yang asalnya dari daerah mana gitu kan. Nah, itu sah-sah saja gitu selama teman-teman merasa ya memang itu yang dibutuhkan oleh perusahaan teman-teman. Gitu. Kemudian demografis. Nah, demografis ini dari sisi jenis kelamin, usia, kemudian pendidikan dan segala macamnya gitu. Contoh kalau tadi saya ngomongin soal Gojek, di Gojek itu sendiri segmentasinya adalah ke millennials atau Gen Y paling tua itu gitu. Jadi saya di sana termasuk salah satu yang paling tua gitu waktu itu, padahal nggak tua-tua amat kalau saya bandingkan dengan tempat kerja saya sebelumnya di Astra gitu. Jadi bisa kelihatan gitu segmentasi calon karyawan itu berdasarkan preferensi dari pimpinan perusahaannya itu sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa cari dari faktor geografis, demografis, ya usia, pendidikan, jenis kelamin dan seterusnya, atau psikografis. Nah, jadi psikografis ini sebetulnya faktor yang bukan jarang, faktor yang tidak bisa dilihat atau kurang bisa dilihat secara langsung atau kasat mata atau dari tampilan secara fisik ya. Jadi kalau tadi misalnya geografis kita bisa ngelihat dari KTP misalnya atau kondisi bukan kondisi, data-data tempat tinggalnya dia, domisili dan segala macam. Demografis ya lebih jelas lagi ya, ada dari KTP, KK dan segala macamnya. Nah, psikografis ini adalah informasi-informasi yang sifatnya itu terkait dengan aspek-aspek psikologi seseorang. Gitu. Jadi mulai dari tipe kepribadiannya misalnya, terus kalau teman-teman ngerasa perlu ngelihat IQ-nya dan segala macamnya. Nah, ini yang paling mendekati itu bisa dilihat dari pendidikan gitu. Tapi tadi balik lagi pendidikan itu mungkin hanya bisa melihat dari sisi potensi intelektual gitu. Tapi kalau dari sisi personality itu teman-teman perlu alat ukur psikologis gitu yang bisa menilai secara lebih valid gitu. Nah, ada beberapa alat tes psikologi yang bisa digunakan secara umum atau secara bebas oleh semua kalangan. Itu nanti saya akan dibahas di belakang gitu ya. Jadi setidaknya teman-teman bisa mengetahui tipe kepribadian dari calon karyawan secara umum. Sebetulnya ya yang paling ideal adalah teman-teman menggunakan jasa psikologi untuk ini supaya mendapatkan data atau informasi secara detail tentang kandidat. Tapi kembali lagi itu tergantung juga tadi dari sejauh mana teman-teman membutuhkan itu dan dari sisi cost efisiensi apakah itu perlu atau tidak gitu ya. Nah, tadi saya ngomongin soal strategi branding and tantangan rekrutmen. Jadi kenapa branding itu perlu gitu? Karena di kondisi saat ini kita menghadapi yang namanya talent war. Talent war itu tadi ketika ada kandidat yang bagus, dia udah ditawarin sama tempat lain gitu kan, atau dia sedang kerja di tempat lain itu dengan tawaran yang lebih besar lagi. Nah, sementara atau tadi gitu, sesimpel kita udah punya admin, kerjanya bagus, tiba-tiba dia dicomot nih sama tempat kerja yang lain, gitu sangat sering terjadi. That's why strategi branding atau gimana sih caranya kita memberikan brand positif di luar aspek finansial kepada karyawan itu penting. Yang kedua, challenge sekarang itu adalah low loyalty gitu. Jadi menurut riset yang ada, dulu generasi Y, generasi angkatan saya, generasi X, generasi baby boomer itu punya masa kerja rata-rata di atas 10 tahun di suatu perusahaan. Nah, hasil riset yang terbaru menunjukkan bahwa sekarang itu masa kerja untuk teman-teman Gen Y, Gen Z dan millennials itu mulai menurun ke maksimal 3 tahun nih teman-teman gitu. Jadi memang trennya sudah bergeser dan ya soal loyalty ini saya rasa itu sudah tidak bisa kita terlalu harapkan lagi nih dari generasi-generasi yang baru. High turnover ini ada kaitannya juga gitu. Jadi tadi high turnover orang-orang sekarang generasi Y, generasi milenial, generasi Z relatif lebih mudah untuk berhenti dari suatu pekerjaan, kemudian pindah ke perusahaan lain, kemudian berhenti lagi gitu. Karena apa? Karena salah satu karakteristik dari mereka adalah mereka ingin mencoba sesuatu yang baru gitu. Itu challenge-nya. Kemudian tadi nih ngomongin masih relate generation karakteristik sudah saya jelaskan sebelumnya dan yang berikutnya adalah information access. Nah, information access ini maksudnya apa? Ya tadi gitu. Kalau dulu ketika kita
mau cari kerjaan baru itu mungkin harus diam-diam gitu atau dapat informasinya terbatas, dapatnya dari teman, dapatnya dari keluarga dan segala macamnya. Sekarang teman-teman misalnya punya adminnya sambil kerja, dia juga bisa sambil online untuk apply lewat Jobstreet misalnya ya. Nah, jadi informasi sudah terbuka, mereka juga bisa tahu gajinya di tempat lain berapa gitu kan. Dan segala macamnya gitu. Itu yang membuat akhirnya rekrutmen ini sendiri menjadi hal yang challenging di kondisi sekarang gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin nih secara umum tentang rekrutmen. Selanjutnya kita akan ngomongin soal sourcing. Nah, jadi kalau tadi teman-teman sudah menentukan job desk-nya seperti apa, kemudian spesifikasinya seperti apa, segmentasinya seperti apa, selanjutnya kita tinggal mengumpulkan pelamar sebanyak-banyaknya. Itu yang disebut dengan sourcing. Sourcing ini adalah proses pencarian pelamar yang siap untuk diseleksi sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Jadi target dari sourcing ini adalah gimana caranya mencari sebanyak-banyaknya orang yang mau melamar ke posisi yang kita cari gitu. Nah, kita bisa lakukan dengan berbagai cara. Pertama adalah internal sourcing. Jadi internal sourcing ini kalau misalnya teman-teman mau memenuhi suatu kebutuhan dengan cara menggunakan atau dengan cara memanfaatkan atau mengoptimalkan staf yang udah teman-teman miliki. Misal, ini biasanya ada proses promosi sih ya paling umumnya. Misal teman-teman punya 2 orang admin gitu kan. Nah, kemudian teman-teman merasa bahwa rasanya saya perlu 1 orang kepala misalnya atau tim leader untuk admin karena bisnisnya semakin besar. Kemudian teman-teman daripada nyari orang dari luar, mending salah satu di antara 2 orang itu yang kita promosikan nih untuk jadi tim leadernya. Nah, itu contoh dari internal sourcing. Jadi memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan memanfaatkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang sudah bekerja di kita. Ada yang namanya external sourcing. External sourcing ya tadi gitu. Kita langsung cari orang yang memenuhi kebutuhan tenaga kerja itu dari luar ya. Jadi biasanya itu dilakukan kalau misalnya ya kita memiliki keterbatasan dari sumber daya manusia yang ada. Job advertising ini adalah istilah umumnya adalah pasang iklan lowongan pekerjaan. Kemudian tahapan berikutnya adalah applicant pooling. Jadi setelah tadi kita pasang iklan lowongan pekerjaan, ada yang ngelamar tuh ya. Nah, itu yang kita sebut dengan applicant pooling. Applicant pooling ini juga nanti bisa menentukan nih sejauh mana branding kita di masyarakat gitu. Jadi ketika misalnya kita udah posting di berbagai media misalnya, tapi kok applicant pollingnya kecil, nah bisa jadi ada yang salah dengan cara sourcing kita atau mungkin tadi ada yang salah dengan brand kita gitu. Nah, ini external sourcing contohnya adalah ada yang you find us, ada we find you. Jadi saya bagi 2. You find us itu artinya apa? Artinya kita relatif lebih pasif, karyawanlah yang mencari kita. Gitu. Jadi contohnya adalah kita biasanya ikut job fair, nanti mereka akan datang ke job fair itu dan ngelamar ke perusahaan. Advertisement kayak yang saya bilang tadi, pasang iklan lowongan pekerjaan di Jobstreet, di LinkedIn, di Kaliber atau di media apapun, nanti mereka yang akan ngelamar ke kita. Direct mail itu kita share ngeblas email, ya bukan ngeblas email, kita misalnya posting satu poster, isinya di situ ada email untuk lamaran pekerjaan. Nah, nanti mereka akan mengirimkan lamaran pekerjaan ke email yang dituju. Ada kampus hiring, kita bikin acara di kampus misalnya atau di sekolah, nah mereka yang datang nyamperin kita. Atau walk-in application, misalnya di kantornya teman-teman setiap hari Sabtu misalnya secara rutin melakukan walk-in interview dari jam 10 sampai jam 12. Jadi siapapun yang mau melamar silakan datang ke situ. Itu cara yang pertama, you find us. Jadi calon karyawanlah yang aktif mendatangi atau menemukan kita gitu dengan cara-cara ini. Yang berikutnya adalah we find you. Nah, we find you ini artinya adalah kita yang berusaha aktif mencari orang-orang tersebut
biasanya ini dilakukan ketika kita sudah memiliki target. Ya, memiliki target kita mau merekrut si A, si B, si C misalnya. Jadi let's say kita mau mencari seorang perusahaan teman-teman udah besar, teman-teman mau mencari seorang kepala keuangan misalnya ya. Nah, teman-teman sudah mulai melihat-lihat nih, oke, saya mau ngambil dari mana ya? Oh, saya mau ngambil dari perusahaan eh, hijab A deh gitu kan. Karena setahu saya perusahaan hijab A itu manajemennya bagus, kemudian rapi dan segala macamnya. Nah, teman-teman mulai ngelis nih, kira-kira target mana yang mau teman-teman bajak dalam tanda kutip ya, mau teman-teman bajak untuk bekerja di perusahaan teman-teman. Jadi research for top performers melis siapa yang jadi target untuk dibajak gitu kan. Kemudian ada juga student database. Nah, kalau misalnya teman-teman yang berikutnya adalah dengan menggunakan database dari perusahaan, bukan perusahaan, dari sekolah misalnya, atau dari kampus dan segala macamnya yang menurut teman-teman bagus. Misal teman-teman ternyata kemarin punya admin nih, adminnya dari SMK 1 Bandung misalnya. Nah, dan teman-teman ngelihat itu bagus gitu kan. Terus teman-teman melihat juga ternyata nggak cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang semua dari SMK 1 Bandung tuh bagus gitu. Ya udah, teman-teman langsung datangin sekolahnya misalnya minta database untuk rekrutmen, itu yang disebut dengan student database. Gitu. Berarti teman-teman ngerasa ya mereka bagus gitu. Daripada cari capek-capek nyari ke SMK yang lain misalnya, udah dari situ aja. Atau yang berikutnya adalah reference. Nah, reference juga ini sama, mirip-mirip. Misal teman-teman punya tim yang kualitasnya bagus misalnya. Nah, teman-teman bisa tanyakan ke dia nih, ada nggak teman kamu yang mau join yang kurang lebih sama gitu. Nah, kalau misalnya orangnya bagus, rata-rata mereka pun akan tidak akan sembarangan ketika mereferensikan orang gitu. Pertama, ketika mereka mereferensikan orang secara sembarangan, mereka pun nanti akan takut, akan malu juga seandainya orang yang mereka referensikan macam-macam ya gitu, karena itu akan mempengaruhi citra mereka juga gitu. Jadi ini 3 hal yang bisa dilakukan dengan kategori atau metode We Find You untuk external sourcing. Nah, contoh job advertising pun sekarang udah semakin beragam, teman-teman. Ini yang sebelah kiri ini yang apa ya, yang secara umum mungkin sering teman-teman lihat gitu. Jadi ada about us-nya, teman-teman jelasin perusahaan teman-teman, kemudian menjelaskan juga posisinya yang dicari apa aja, kualifikasinya apa, tugas pekerjaannya apa, dan segala macam. Atau bisa juga sekarang udah mulai nyeleneh nih, kayak yang di sebelah kanan nih. Di sini mereka tulis beberapa kalimat dengan typo yang disengaja gitu kan, dan ya tujuan akhirnya adalah mereka mengajak teman-teman untuk melamar ke perusahaan mereka gitu. Kalau teman-teman sekarang searching itu semakin banyak juga iklan-iklan yang lucu, yang nyeleneh, dan justru itu ya menarik attention dari teman-teman gen Y, gen milenial dan seterusnya gitu. Tapi kembali lagi it depends on your uh, uh, corporate branding ya gitu. Jadi kalau teman-teman mau membranding perusahaan teman-teman sebagai perusahaan yang seperti ini, ya tentunya disesuaikan juga dengan gaya job advertising-nya gitu. Nah, cara ngelihat apakah suatu sourcing efektif atau tidak gitu. Nah, teman-teman sebenarnya bisa ngelihat dari sourcing rate gitu. Jadi sourcing rate itu caranya seperti apa? Misal gini nih, teman-teman tadi bandingkan. Oke, teman-teman untuk mengisi suatu posisi itu teman-teman melakukan job fair, bikin lowongan di Jobstreet dan juga referensi. Nah, kemudian ternyata berdasarkan data, misalnya ada 8.000 yang lamar di job fair, ada 3.057 yang lewat Jobstreet, dan referensi 229. Nah, nggak boleh ngintip ke sini dulu ya teman-teman, lihat di application in-nya dulu gitu. Nah, kalau kita lihat secara sekilas di application in, mungkin kita langsung berasumsi bahwa oh, job fair bagus nih gitu kan, karena dia 8.000, referensi jelek, ya cuma 229 orang. Nah, tapi kita lihat nih, apakah dari 8.000 ini sendiri berapa orang yang lolos dan sesuai dengan kualifikasi. Begitupun dari yang 3.000 dan 229. Nah, kita lihat dari yang oke, lolos sortir, ternyata di job fair itu hanya 30%, di Jobstreet 30%, di referensi 100%. Yang hadir
job fair 48, job street 58, referensi 74 dan seterusnya sampai akhirnya diketahui yang lolos interview itu di job fair ada 18%, job street ada 16%, referensi ada 22%. Ini 83 banding 3057. Ini 38 banding 229. Kalau kita bandingkan semuanya ini job fair sourcing rate-nya adalah 2,6%, job street 2,72%, referensi 16,59%. Jadi kalau kita lihat di awal mungkin kelihatannya job fair yang paling efektif. Memang betul paling banyak pelamarnya gitu. Tapi ternyata pas kita lihat gitu ternyata lebih efektif di referensi gitu. Jadi daripada kita meluangkan waktu untuk menginterview 8.000 orang gitu atau mensortir 8.000 orang ya di sini dilihat bahwa referensi yang paling efektif gitu. Itu mungkin salah satu cara untuk melakukan atau menganalisis sourcing itu efektif atau tidak. Gitu. Jadi biasanya kita melihat nih karakteristik source-nya dari sini seperti apa. Bisa jadi untuk satu posisi misalnya lebih cocok referensi, posisi yang lain lebih cocok job street. Itu bisa jadi sangat berbeda tergantung posisi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tadi karakteristik source-nya, calendar of event dari sekolah atau universitas nih. Jadi kalau teman-teman mau ngerekrut misalnya orang-orang yang baru lulus dari sekolah misalnya ya udah berarti mereka hanya bisa direkrut gitu ketika tahun kelulusan ya. Kalau di tengah-tengah sekolah ya mungkin mereka masih sekolah gitu kan. Atau kalaupun bisa ya udah mereka berarti part timer tuh bisanya. Kemudian lead time, waktu pemenuhannya mesti diperlihatkan dan cost effectiveness-nya gitu. Jadi tadi gitu. Ini saya belum memasukkan aspek biaya ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman misalnya bisa memasukkan aspek biaya di sini, ya itu jadi salah satu pertimbangan yang lebih komprehensif juga. Misal tadi job fair berapa keluarnya, job street berapa keluarnya, referensi berapa keluarnya. Nanti teman-teman totalnya bisa dibagikan dengan jumlah karyawan yang lolos gitu. Let's say job fair itu butuh 100 juta misalnya. Nah, jadi untuk 213 orang ini membutuhkan 100 juta. 100 juta bagi 213 itu berapa gitu kan. Sementara misalnya untuk ya, referensi itu let's say 100.000 ya, 100.000 bagi 229. Ya, itu nanti bisa dilihat secara lebih detail. Tadi saya nggak masukin di sini. Gitu. Nah, jadi tadi ngomongin soal sourcing. Nah, setelah sourcing nih, let's say ini tadi kan kita dapat 8.203 orang di job fair nih. Kita harus milih cuman butuh 2 orang. Nah, maka kita sebut yang ada proses yang namanya selection. Selection ini adalah proses pemilihan atau penilaian pelamar yang sesuai dengan kriteria lowongan atau posisi yang telah ditetapkan. Jadi setelah kepilih 8.000 orang tadi, kita harus milih 2 orang. Caranya seperti apa? Caranya ya dengan selection. Nah, apa saja sih yang menjadi tolak ukur dari seleksi? Jadi biasanya kandidat itu akan dilihat dari sisi knowledge, pengetahuannya mereka, skills, keterampilan, abilities ini lebih ke potensi, ya. Kemudian attitude ini lebih ke personality. Jadi bedanya apa? Kalau knowledge ini lebih ke wawasan-wawasan yang sifatnya umum ya teman-teman, atau pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan bidang pekerjaan yang sedang dilamar. Misal teman-teman tadi misalnya mencari staf keuangan. Nah, dia knowledge tentang financial planning, tentang financial report, pajak dan segala macamnya, knowledge-nya seperti apa, dan biasanya itu sepaket dengan skills. Biasanya ada tes-tes yang mengukur ini gitu kan. Bisa jadi dia tahu, dia paham knowledge-nya, teorinya gitu kan. Jadi kalau knowledge itu lebih ke teorinya, tapi skills-nya atau prakteknya dia ternyata tidak bagus gitu. Teman-teman bisa cek ini dengan biasanya tes-tes technical. Nah, kalau abilities lebih ke potensi, potensinya adalah potensi secara umum, potensi kecerdasan secara umum. Misalnya tadi ada IQ, sejauh mana dia kesiapan bekerja, kesiapan belajar dan segala macamnya. Nah, attitude ini biasanya relate dengan personality atau kepribadian. Nah, tentunya untuk memperoleh informasi mengenai ini semua diperlukan metode seleksi yang sesuai. Nah, ada apa saja metodenya? Yang pertama adalah adanya job test. Job test ini adalah metode yang sifatnya paper and pencil biasanya. Itu dulu paper and pencil, tapi sekarang sudah mulai online gitu. Jadi istilah paper and pencil ya mungkin bisa digantikan dengan
istilah digital gitu kan. Jadi ini sifatnya berupa tes. Biasanya ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan oleh calon karyawan. Ada beberapa jenis tes. Yang pertama adalah tes potensial atau tes intelligence. Ini adalah tes untuk mengukur tadi. Saya bilang kalau boleh dibilang sejauh mana seseorang itu bisa mempelajari sesuatu secara cepat. Kemudian bisa belajar hal-hal baru dan segala macamnya. Ini biasanya ditandai dengan angka IQ ya, kalau teman-teman, atau mungkin istilah umumnya adalah tes IQ. Itu salah satu hal yang paling umum dikenal di Indonesia. Ada yang namanya tes personality. Nah, jadi kalau di personality ini lebih ke menggambarkan bagaimana diri karyawan itu sendiri sebagai seorang pribadi gitu. Jadi biasanya dia tipe kepribadiannya seperti apa, strength-nya apa, area development-nya apa. Jadi saya lebih senang menggunakan istilah area development ya dibanding weakness gitu. Jadi kalau strength itu kelebihannya, area development itu adalah hal-hal yang masih belum optimal dari diri dia gitu, atau mungkin ya istilah umumnya sering disebut weakness sebetulnya gitu. Nah, kemudian job test yang berikutnya adalah job test untuk technical. Contohnya tadi kalau teman-teman misalnya ingin tahu keterampilan seseorang mengenai pajak dan segala macam, ya udah dikasih tes-tes terkait dengan perhitungan pajak dan segala macamnya. Itu tes yang sifatnya tertulis. Ada juga tes yang sifatnya metode seleksi yang sifatnya dua arah, yaitu ada yang namanya interview. Nanti akan jelaskan. Interview ada dua jenis, ada yang structured, ada yang unstructured. Yang structured itu adalah interview yang sudah direncanakan secara sistematis, mulai dari waktu, kemudian tempat, sampai ke list-list pertanyaannya pun itu sudah baku, sudah standar. Ada yang unstructured. Unstructured itu lebih ke spontan, biasanya si pewawancara dan orang yang diwawancarai itu sendiri biasanya akan lebih ke mengalir. Contoh interview yang sering digunakan untuk keperluan rekrutmen adalah yang structured sebetulnya. Unstructured biasanya lebih banyak digunakan untuk interview yang sifatnya non seleksi. Ya, kalau kayak teman-teman misalnya nonton TV ada yang interview artis, public figure dan segala macam, itu lebih ke banyak unstructured sebetulnya, meskipun mereka sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, yang berikutnya juga ada metode seleksi yang namanya group discussion, teman-teman gitu. Jadi di group discussion ini sendiri teman-teman nanti ini biasanya dilakukan ketika jumlah kandidat lebih dari satu orang. Ya, jumlah kandidat lebih dari satu orang dan teman-teman ingin melihat bagaimana sih kandidat-kandidat tersebut bisa berinteraksi satu sama lain dalam suatu setting, dalam suatu istilahnya role play yang sudah teman-teman siapkan. Misal nanti itu ada ceritanya lagi ada meeting, terus si A sama si B dikasih suatu kasus dan mereka diminta untuk berdiskusi mengenai kasus tersebut gitu. Jadi itu ada yang sifatnya assign, artinya masing-masing nanti akan dapat peran, ada yang non assign. Jadi mereka bebas atau memiliki peran yang sama dalam proses diskusi itu. Nanti saya akan jelaskan masing-masing. Nah, ini contoh job test atau mungkin misalnya tadi contoh-contoh jenis-jenis tes yang bisa teman-teman gunakan. Nah, ini saya akan bagi ke dalam 3 jenis ya teman-teman. Pertama potensial test. Potensial test ini tes IQ. Ini tes IQ sampai dengan sekarang itu masih menjadi tes yang hanya bisa dilakukan oleh psikolog atau sarjana psikologi gitu. Jadi karena apa gitu? Karena alat-alat tesnya itu sifatnya terbatas gitu kan. Kemudian untuk mengadministrasikan alat-alat tes itu juga itu cukup kompleks. Untuk menghitung hasil tesnya juga cukup kompleks, dan menginterpretasikan atau menerjemahkan hasil tes itu ke dalam laporan pun itu sifatnya kompleks gitu. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan tes ini. Jadi ini memang psychologist only, terbatas di kalangan psikolog atau ilmuwan psikologi gitu. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya mau potensial tes seperti ini, beberapa ada yang sifatnya online gitu, tapi ketika saya coba cek-cek yang online ini sendiri, ya udah gitu. Yang mereka keluarkan itu hanyalah misalnya angkanya aja gitu atau hasilnya aja, padahal yang teman-teman butuhkan mungkin tidak sekedar angka itu gitu, tapi ya lebih ke gambaran secara umum dari potensi orang itu gitu. Kalaupun ada biasanya berbayar gitu. Jadi
ini saat ini memang terbatas di kalangan ilmuwan psikologi. Yang berikutnya yang kedua adalah personality test. Nah, personality test ini sendiri sifatnya sekarang sudah mulai beragam, teman-teman ya. Beberapa bahkan bisa teman-teman akses secara online. Kemudian teman-teman sendiri nanti bisa memperoleh hasilnya pun cukup komprehensif. Di sini saya tulis dua tes yang teman-teman nanti bisa coba cek ya. Ini tuh dua-duanya bisa teman-teman tes akses secara gratis dan hasilnya lumayan komprehensif. Ada DISC. DISC ini nanti teman-teman hasilnya saya sebetulnya ingin ajak teman-teman ngisi ini, tapi nanti waktunya sepertinya akan panjang gitu, jadi saya skip aja. Nanti akan saya share linknya aja ya ke teman-teman ya. Di sini tuh nanti teman-teman diminta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu sendiri, teman-teman nanti akhirnya akan dikategorikan, misalnya D itu dominance, I itu influence, S itu stable, C itu adalah comply. Gitu. Jadi nanti akan ada skor nih. Teman-teman itu sendiri paling tinggi skornya di aspek D, I, S, atau C gitu. Nah, nanti akan ada urutan 1, 2, 3, 4 dan itu saya rasa teman-teman akan sangat membantu ya ketika teman-teman misalnya mau merekrut seseorang. Teman-teman bisa ngelihat orang ini tuh D, apakah dia termasuk orang yang D itu dominan, dia tuh orang yang cenderung untuk menjadi leader, cukup berani dan seterusnya. Influencer adalah tipe orang-orang yang dia bisa mempengaruhi orang lain. Tipe-tipe marketing biasanya cocok seperti ini. S itu stable, dia tuh yang nurut-nurut aja teman-teman gitu. Jadi kalau dikasih kerjaan A, B, C, D, itu tuh dia nurut-nurut aja gitu. Tapi jeleknya kadang-kadang dia jadi nggak ada inisiatif gitu kan. Atau C itu adalah tipe C comply, itu yang tipe yang benar-benar patuh pada aturan. Orangnya relatif teliti, teratur gitu, terencana, tapi ya udah mungkin tadi kekurangannya dia akan jadi kaku dan segala macamnya. Ini contohnya. Ada lagi 16 PF. Ini lebih kombinasinya lebih banyak lagi, nanti teman-teman saya akan share linknya di sini kali ya. Gitu. Nah, kemudian ada technical test. Kalau teman-teman yang ini diserahkan kepada teman-teman ya, kadang-kadang mungkin ya teman-teman sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ada tes yang sifatnya tidak tertulis ya teman-teman. Ada yang misalnya teman-teman butuh penjahit, ya tentu keterampilan yang bisa digunakan adalah dengan cara tes dia coba menjahit seperti apa gitu kan. Jadi technical test ini sangat beragam, depends on the position and the business. Ya, tujuan dari job test ini sendiri tadi mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kemampuan teknis dan kepribadian kandidat. Tadi kalau dibilang sama Teteh yang pertama, gimana sih caranya ketika ada karyawan yang punya kesehatan mental tidak terdeteksi di awal, tapi baru terdeteksi setelah bekerja. Sejujurnya di setting industri pun saat ini tes personality yang dilakukan itu lebih ke melihat tipe kepribadiannya dia seperti apa dan potensi dia ketika bekerja seperti apa. Nah, sebetulnya seperti itu gitu. Tapi ketika seseorang itu memiliki potensi untuk gangguan kepribadian atau gangguan kesehatan mental, itu akan terlihat beberapa tanda atau beberapa gejala gitu. Nah, memang kalau misalnya tidak ada tes psikologi itu susah-susah gampang Teh tadi yang nanya gitu. Itu gampangnya apa? Karena beberapa gangguan kesehatan mental itu tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu. Jadi that's why penting juga sebetulnya kalau teman-teman setidaknya mungkin ketika sudah menjadi semakin besar perusahaannya mencoba untuk menerapkan satu tambahan psychological assessment. Sebetulnya dari DISC atau 16 PF ini pun bisa kelihatan sih kalau orang itu dia punya gangguan kesehatan mental, misalnya ya DISC, misalnya angkanya tuh ternyata tinggi semua gitu, atau rendah semua gitu, atau ternyata misalnya D-nya itu di skor 100, I-nya 0. Pokoknya ketika ada anomali di sini itu pun bisa kelihatan gitu. Tapi kembali lagi memang diperlukan sebetulnya asesmen yang lebih lanjut kalau ngomongin soal gangguan kesehatan mental gitu ya. Oke, berikutnya metode yang tadi selain setelah job test, kita ada yang namanya interview. Interview ini saya coba bacakan dulu konsepnya seperti apa. Interview itu adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan cara tanya jawab. Jadi saya coba
keywordnya saya tekankan ya. Jadi ini prosesnya interaksi, bukan salah satu pihak ya. Jadi interaksi antara dua pihak. Jadi dua-duanya harus saling berkomunikasi. Nah, dengan cara tanya jawab, tujuannya adalah menggali informasi untuk memperoleh data atau gambaran diri seseorang, memberikan informasi lebih lanjut tentang pekerjaan dan perusahaan gitu. Jadi selain kita menggali mereka, kita pun harus memberikan informasi tentang kerjaan dan perusahaan kita. Dan yang ketiga adalah memastikan proses seleksi dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Ini berkaitan dengan nomor 1 dan nomor 2 gitu. Jadi kedua belah pihak itu berada dalam posisi yang sama, saling-saling membutuhkan satu sama lain. Nah, biasanya interview itu dimulai dari persiapan, pembukaan, mengumpulkan informasi, memberikan informasi, penutupan, penilaian, dan pengambilan keputusan. Nah, saya coba bahas secara umum ya. Persiapan ini berkaitan dengan persiapan, bisa persiapan lokasi, persiapan waktu, dan segala macamnya gitu. Kalau sekarang kita sudah mulai terbiasa dengan virtual ya. Jadi biasanya bisa berupa video interview, itu berarti ya tadi persiapan akunnya, kita akan menggunakan media apa, apakah Zoom, apakah Microsoft Teams, Google Meet, dan seterusnya gitu kan. Kemudian menanyakan juga akses mereka seperti apa. Pembukaan ya tadi, pembukaan biasanya diawali dengan perkenalan dari interviewer, kemudian menjelaskan kurang lebih maksud dan tujuan interviewnya untuk seperti apa gitu kan, posisi apa, dan barulah di situ ada proses mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ini adalah proses kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mereka jawab, kita tanya lagi, jawab lagi, dan seterusnya demikian. Nah, nanti di akhir sesi kita ada masanya memberikan informasi gitu. Jadi biasanya setelah kita merasa kita sudah memperoleh informasi yang cukup dari mereka, kita selanjutnya adalah memberikan informasi yang mereka butuhkan. Misal kita tanyakan biasanya kita tanyakan dengan pertanyaan, dari saya sudah cukup, dari Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyakan nggak gitu tentang kami gitu. Nah, biasanya itu mereka akan nanya nih tentang perusahaan, tentang posisi, ataupun mungkin tentang tahap-tahap seleksi berikutnya. Gitu. Setelah itu kita tutup sesi interviewnya, dan tibalah kita melakukan dua hal ini, penilaian dan pengambilan keputusan. Gitu. Nah, kalau penilaian ini, penilaian ini adalah Oke, untuk penilaian ini teman-teman nantinya akan memberikan penilaian nih, apakah si A, si B, si C ini memenuhi kriteria atau enggak gitu. Nah, itulah pentingnya gitu. Teman-teman memiliki daftar pertanyaan, memiliki kompetensi yang akan diukur selama interview gitu. Jangan sampai nanti teman-teman udah ngobrol panjang lebar, ternyata ketika tiba waktunya penilaian, aduh, yang tadi lolos nggak ya, cocok nggak ya gitu. Cocoknya tuh karena apa gitu kan, jangan-jangan teman-teman tadi ngobrolnya ngalor ngidul dan segala macam gitu, akan saya bahas di proses berikutnya. Nah, dari sini, dari penilaian ini nantinya teman-teman misalnya memperoleh informasi, oke, si A itu semangat kerjanya di angka dari skala 1 sampai 5 di angka 4 misalnya, terus kedisiplinan di angka 3, pengetahuan teknisnya di angka 5 gitu. Nah, nanti teman-teman akan mengambil keputusan, dia akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, atau teman-teman mau cari kandidat lain yang jadi pembanding gitu, atau ternyata di reject, artinya memang dia tidak sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Nah, ya untuk itulah saya sarankan teman-teman melakukan interview yang terstruktur. Interview terstruktur adalah interview dengan daftar pertanyaan baku yang sudah disiapkan. Kalau teman-teman masih bingung, ini ada 10 biasanya 10 pertanyaan yang jadi basic ketika teman-teman melakukan interview kerja. Misalnya bisa teman-teman bisa minta kandidat untuk menceritakan tentang diri mereka, kenapa sih mereka harus bekerja untuk kita, kelebihan mereka apa, kelemahan mereka apa. Terus nomor 5 misalnya teman-teman bisa meminta mereka untuk menceritakan tentang konflik yang pernah mereka alami dalam hidup. Nah, ini tujuannya apa sih yang nomor 5 ini? Nah, kita ingin melihat nih ketika mereka ada masalah gitu, mereka itu bereaksinya seperti apa, hasilnya seperti apa, dari situ kita akan peroleh gambaran-gambaran tentang mereka gitu. Ini kaitannya sama nomor 6 gitu. Kemudian yang nomor 7, rencana karir 5 tahun ke depan misalnya, ini kalau di perusahaan, atau kalau teman-teman mungkin di bisnis kayak
rencana kamu di sini sejauh mana gitu kan. Apakah nanti saya cuma ngisi waktu luang, nanti kalau udah lulus kuliah misalnya saya mau cari kerjaan lain gitu kan. Atau misalnya saya di sini ya memang karena nggak punya pekerjaan gitu, jadi pekerjaan utama saya. Nah, dari situ teman-teman bisa punya ekspektasi nih, orang ini bakal bertahan lama atau tidak di satu perusahaan gitu kan. Nah, terus teman-teman juga bisa nanya kenapa reasonnya dia berhenti dari kerjaan sebelumnya. Misalnya ya dia dari sini teman-teman bisa mengetahui sejauh apakah dia orang yang positif atau negatif. Misalnya dia ternyata reasonnya adalah perusahaan sebelumnya dia bilang atasannya galak, bla 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 gitu. Jadi yang diceritakan kejelekan-kejelekan segala macamnya gitu. Jadi itu pun bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman gitu. Dia orangnya termasuk yang negatif nih gitu kan. Bisa dengan mudahnya menceritakan tempat kerja sebelumnya dan segala macam permasalahannya ke teman-teman. Bagaimana jika itu terjadi suatu waktu yang akan datang ketika misalnya dia melamar ke tempat yang lain gitu kan. Terus yang nomor 9 ya ini mengenai penghasilan, ini penting untuk ditanyakan karena untuk mempertimbangkan juga cost yang atau budget yang teman-teman miliki. Yang terakhir tadi gitu, ini pertanyaan pamungkas untuk memberikan istilahnya etika gitu. Kita sudah menanyakan banyak hal ke mereka, apakah mereka akan ada yang ingin ditanyakan juga. Nah, ini contoh yang 10 pertanyaan yang umum. Nah, tapi semakin ke sini juga saya sangat menyarankan teman-teman gitu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kualifikasi yang dibutuhkan gitu. Jadi tadi balik lagi ke job description ya teman-teman. Di job description kan ada aktivitas pekerjaannya apa aja, kualifikasinya seperti apa. Misalnya tadi dibutuhkan orang yang punya leadership. Nah, berarti harusnya pertanyaan-pertanyaan interview itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali komponen leadership dari seorang calon karyawan. Ini contohnya nih, kompetensi based interview kita sebut istilahnya. Jadi kompetensi based interview adalah jenis interview terstruktur yang mengacu pada kompetensi yang dibutuhkan. Jadi misal kita ingin mencari seorang calon kepala cabang, ya teman-teman bisa teman-teman biasanya berkembang terus punya cabang baru. Teman-teman akhirnya merinci, oke, seorang kepala cabang ini dia harus punya leadership skills, communication skills, punya integrity dan work ethics, dia harus bisa menyelesaikan konflik, harus asertif dan juga inisiatif gitu. Nah, dari sini gitu. Kemudian ini yang jadi dasar teman-teman ketika melakukan interview gitu. Jadi tujuan interview kan tadi seperti yang saya bahas sebelumnya, kita harus di akhirnya harus bisa menilai apakah orang ini cocok atau tidak dengan posisi tersebut dan akhirnya mengambil keputusan. Jadi ya udah, dasar penilaiannya adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh posisi tersebut gitu. Oke, di sini contohnya ada leadership skill, teman-teman bisa menanyakan dengan gimana sih menurut Anda gaya kepemimpinan Anda, kemudian communication skill dan seterusnya, itu ada contoh list-listnya di sini. Ini susah-susah gampang gitu sebetulnya untuk menerapkan untuk membuat ini karena sifatnya customize. Teman-teman harus tahu posisinya apa aja, kebutuhannya apa aja, dan itu harus dirinci ke pertanyaan seperti ini. Tapi kalau teman-teman mungkin ingin belajar lebih lanjut ya, ingin tertarik dengan ini, ada yang namanya kompetensi dictionary, itu diterbitkan oleh lembaga namanya HAI gitu. Jadi itu textbook dulu saya belajar waktu zaman kuliah, biasanya di perpustakaan kampus itu masih banyak, atau di e-booknya pun teman-teman bisa coba cari kompetensi dictionary gitu. Di situ menjelaskan ada semacam bank posisi dan bank kompetensi yang berkaitan dengan itu gitu. Tapi itu too sophisticated. Kalau teman-teman merasakan itu too sophisticated, terlalu rumit dan segala macam, teman-teman ya udah bisa sesimpel tadi gitu, dari job desk diturunin ke kompetensi ini. Kemudian untuk menanyakan kompetensi ini teman-teman mau nanyain apa aja gitu. Jadi bisa dibikin seperti itu. Nah, ketika kita menanyakan pertanyaan pun itu ada tekniknya teman-teman. Nah, saya sarankan teman-teman untuk menggunakan teknik interview STAR. Teknik yang pertama. Jadi ini STAR ini singkatan. S itu situation, T itu task, A itu action, R itu result. Gitu. Nah,
Jadi kalau misalnya situation ini teman-teman bisa meminta mereka untuk menjelaskan suatu peristiwa. Let's say kita misalnya mau menanyakan tentang tadi gitu, konflik yang pernah mereka alami dalam hidup. Nah, teman-teman bisa bisa mulai dengan bisa nggak kamu ceritain situasi saat itu seperti apa? Itu yang kita sebut dengan situation. Terus kemudian task. Task itu adalah apa sih tugas kamu saat itu? Misal ternyata dia bilang konflik dia adalah ketika dia waktu itu ada acara kepanitiaan di kampus misalnya. Nah, emang tugas kamu di situ ngapain tuh gitu kan? Itu yang kita sebut dengan task. Action itu adalah what was the action you did gitu. Apa yang kamu lakukan saat itu? Misalnya ternyata tugas kampus jadi panitia di kampus dan kekurangan budget misalnya. Nah, action apa yang dia lakukan untuk mencari kekurangan budget itu gitu kan, dan resultnya itu adalah bagaimana hasilnya gitu. Nah dari sini uh, ini akan menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap orang tersebut atas apa yang dia sudah pernah lakukan di kehidupan dia di masa sebelumnya. Ini akan lebih bermakna dibanding teman-teman menanyakan bagaimana jika. Jadi kalau teman-teman menanyakan bagaimana jika kamu keterima di jadi admin di tempat saya gitu kan. Nah, itu mereka akan dengan mudah itu mengarang cerita ini itu ya karena itu belum terjadi gitu, dan yang akan disampaikan biasanya jawaban-jawaban idealis gitu. Tapi dengan metode START ini fokus kita adalah kejadian yang sudah lampau yang pernah mereka jalani, mereka alami, dan dari situ kita bisa mengetahui gambarannya seperti apa gitu kan. Akan lebih valid dibanding berandai-andai atas sesuatu yang belum terjadi. Nah, tapi kadang-kadang mungkin beberapa orang cukup pandai untuk mengarang cerita gitu juga. Makanya kita ada teknik yang berikutnya yang kita sebut dengan teknik probing atau teknik corong atau teknik kerucut misalnya. Jadi kenapa kita sebut teknik probing? Ini karena kita mulai dengan open question yang lebih mendalam, kemudian nanti ada alternative question, ada closed question. Contoh misalnya ya, tadi kita nanyain, saya nanyain misalnya gini, apa sih pencapaian terbesar dalam hidup kamu secara, terus dia bilang misalnya dia pernah dapat juara lomba menulis misalnya. Nah, kita tanyakan dulu misalnya, bisa nggak kamu ceritain waktu itu lombanya seperti apa? Kemudian dia cerita, kemudian kita nanya ke hal yang lebih spesifik. Waktu itu kamu nulis tentang apa? Kenapa kamu nulis itu? Gitu kan. Kemudian cara kamu nulis gimana gitu kan. Jadi kita menggali sampai ke pertanyaan yang sifatnya spesifik. Misalnya alternative question. Waktu itu misalnya siapa aja lawan kamu, dan sampai akhirnya close question. Kamu merasa kamu lebih baik dari yang lain atau enggak gitu. Jadi untuk menggali atau memvalidasi itu kita bisa gunakan metode ini gitu. Karena kalau misalnya orang yang ngarang gitu, orangnya ceritanya menghayal gitu, dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan detail berikutnya itu akan terlihat gitu. Dia mungkin akan berusaha untuk mengarang-arang cerita dan seterusnya gitu. Beda halnya dengan ketika orang itu mengalami langsung, ya dia akan menjelaskan sesuai dengan yang telah terjadi gitu. Jadi that's why ini salah satu cara untuk validasi lagi selain dari teknik START tadi. Terus ini contoh-contoh pertanyaannya kayak bisa dijelasin nggak lebih detail misalnya. Terus maksudnya gimana tuh ketika kamu bilang kamu juara misalnya. Terus contohnya apa gitu kan? Ada lagi nggak gitu. Jadi ini contoh-contoh yang metode atau teknik selain START juga. Ini sebetulnya nanti kalau misalnya ada another session, teknik interview ini akan lebih seneng kalau dilakukan secara khusus gitu, karena nanti akan ada role play-nya juga biasanya tuh. Nah, oke, lanjut ke teknik metode seleksi berikutnya, ada group discussion. Saya coba cepat aja kalau ini gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, biasanya ini dilakukan ketika jumlah calon karyawan itu lebih dari satu. Biasanya idealnya adalah 3 sih minimal gitu, karena kalau 2 juga agak awkward gitu. Nah, biasanya nanti kalau teman-teman pernah mengalami ini gitu, jadi ada yang assign, ada yang non assigned. Yang assigned ini adalah teman-teman nanti akan dapat peran nih dalam kelompok tersebut gitu kan. Biasanya perannya bisa diacak atau bisa diundi atau tergantung dari kita gitu. Misalnya ada yang berperan sebagai kepala
keuangan, ada kepala SDM, ada kepala operasional misalnya. Terus mereka dikasih satu kasus dan mereka harus menyelesaikan kasus itu. Nah, biasanya ini berupa simulasi meeting, simulasi bisnis gitu kan. Nah, ada juga yang dari situ, nah dari simulasi ini kita bisa ngelihat bagaimana mereka berinteraksi kepada orang lain, bagaimana cara mereka berpendapat, bagaimana cara mereka ketika ada konflik dan segala macamnya. Gitu kan. Nah, yang non-assigned ini tidak ada peran tertentu yang dibagikan, tapi lebih ke gimana caranya sih atas kasus itu sendiri mereka diminta untuk memecahkan bersama-sama gitu. Nah, jadi ini efektif kalau biasanya dilakukan untuk teman-teman yang kita rekrut secara massal gitu. Dan memang membutuhkan aspek komunikasi sama lain gitu kan. Biasanya teman-teman manajemen trainee nih yang banyak pakai ini gitu. Jadi karena tadi dari sini bisa ininya apa ya, interaksi satu sama lainnya gitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman melakukan seleksi ini adalah bahwa Anda itu atau teman-teman itu merepresentasikan perusahaan teman-teman gitu. Jadi bahwa kadang-kadang gitu ada perasaan superioritas bahwa oke, saya HRD nih gitu kan, saya pimpinan perusahaan, ya saya lebih superior dari kamu gitu kan. Jadi ya saya bisa berkuasa dan bertindak semena-mena dari kamu gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya mungkin karyawan pun akan melihat hal tersebut, merasakan hal tersebut dan malah tidak jadi bergabung dengan perusahaan gitu. Atau ya tadi gitu, misalnya tidak ada senyum sama sekali, ketus dan segala macam, itu pun akan jadi bahan pertimbangan gitu. Jadi kode etik dalam proses seleksi adalah bahwa kita perlu ingat bahwa kedua pihak itu sama-sama membutuhkan pelamar butuh pekerjaan, tapi teman-teman juga sedang mencari orang yang untuk mengisi pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua, pelamar itu berhak mendapatkan informasi dari perusahaan yang berupa profil perusahaan. Misalnya kalau dia nanya detail lowongannya, tahapan seleksi dan segala macamnya. Perusahaan pun harus menyampaikan informasi secara jelas jika misalnya ternyata karyawan itu dipanggil, dia dipanggilnya untuk posisi apa, jam berapa, gimana caranya gitu kan, dilakukan via Zoom atau datang langsung misalnya. Terus penolakan ketika misalnya ternyata dia tidak lolos. Nah, sebetulnya sangat disarankan teman-teman menginformasikan entah lewat email ataupun SMS gitu, atau WhatsApp atau apapun itu yang menyatakan bahwa dia ditolak, atau misalnya tadi ada posisi yang ditunda, dia lulus dan segala macamnya. Itu dalam kode etik seleksi itu sangat disarankan untuk disampaikan. Jangan sampai digantung ya teman-teman. Ya, digantung, tidak ada kabar dan segala macam, itu yang akan membuat branding dari perusahaan teman-teman juga itu menjadi jelek gitu. Nah, itu penjelasan dari saya. Di samping itu saya ada satu video sebetulnya, tapi kelihatan nggak ya? Di video ini nanti teman-teman mungkin bisa melihat contoh bahwa rekrutmen itu tidak harus formal juga, tapi juga bisa informal ya. Sebentar. What's your management? Muncul nggak ya di layar teman-teman? Via? Masih slide ya? Oke, sebentar. Saya coba ini deh. Saya coba ganti. Bentar ya. Ya, masih belum muncul. Sorry. Belum ya. Sebentar ya.
Share screen yang lain aja. What's your management style? Yeah, wait. Okay. Udah muncul teman-teman? What's your management style? Udah. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job or an interview, Either brushed. You look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Things in the man. Okay, Reeds. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable. Yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Russell, it was very nice meeting you. Thank you. So are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no. Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Simon, Mr. Ross, Okay. please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. Okay, he's okay. Okay. Ya, jadi itu mungkin contoh ini ya, contoh salah satu metode rekrutmen yang dilakukan yang di luar hal yang biasa. Jadi tapi beberapa kalau saya lihat tadi ada yang bisa teman-teman terapkan. Contohnya mengenai tadi ngomongin soal simulasi ya, tadi ada yang pura-pura sakit dan segala macam. Kalau teman-teman merasa memang teman-teman membutuhkan itu ya teman-teman bisa buat simulasi seperti itu gitu. Jadi buat simulasi yang rasanya teman-teman butuhkan. Contoh tadi misalnya teman-teman mau ceritanya mau cari seorang sales gitu kan. Ya teman-teman bisa misalnya pura-pura gitu ketika lagi interview ada orang yang masuk gitu kan, yang komplain segala macam, itu bisa banget gitu. Jadi
yang bisa saya sampaikan bahwa tidak selalu hal yang formal gitu, tapi bisa dilakukan dengan hal-hal yang informal dengan simulasi seperti tadi misalnya gitu. Oke, kembali ke materi dari saya. Untuk penyampaian materinya sudah selesai. Nanti saya akan take di grupnya juga yang tadi link untuk personality test, barangkali nanti teman-teman mau coba. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, baik itu berupa pertanyaan, tanggapan, atau mungkin kalau ada masukan itu cerita dari teman-teman sharing itu, saya akan sangat senang. Terima kasih. Ya. Mangga teteh ada yang mau ditanyakan? Uci ini lagi open rekrutmen, coba. Uci mana Uci, ada nggak? Ini ada Nindra dari Teh Nafisa Hisan. Ya. Apakah ada rekomendasi bidang pekerjaan dengan hasil personality testnya? Apakah ada rekomendasi bidang pekerjaan dengan hasil personality testnya? Bidang pekerjaan dengan hasil personality test. Oke. Mungkin maksudnya lebih ke ini kali ya, bidang pekerjaannya apa, contohnya personality testnya apa ya yang cocok gitu mungkin ya, atau seperti apa Teh, mungkin boleh di kalau misalnya salah pemahaman saya boleh diluruskan gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal bidang pekerjaan gitu, bidang pekerjaan itu sendiri itu banyak. Tadi saya mungkin coba jelaskan yang gampangnya itu adalah seperti ini misalnya. Ada bidang pekerjaan marketing. Nah, marketing itu saya coba deh nanti tampilin deh. Ada bidang pekerjaan marketing atau bidang sales deh, sales yang gampang ya gitu kan. Sales posisi salah satu posisi yang mungkin umum diketahui oleh teman-teman semua gitu kan. Nah, apakah seorang yang punya kepribadian tertentu gitu kan, itu hanya cocok untuk pekerjaan tertentu atau sebalik dan dia tidak cocok untuk pekerjaan yang lain gitu. Nah, itu jawabannya adalah memang ada kecenderungan gitu ketika seseorang itu punya tipe kepribadian tertentu, itu kemungkinan besar akan cocok dengan tipe pekerjaan tertentu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang tipe kepribadiannya bertentangan pun itu dia cocok dengan pekerjaan yang sebetulnya tidak sesuai dengan dia. Contoh ya, kalau tadi saya bilang ada DISC. Ya, saya coba ini deh tampilin contoh DISC itu seperti apa. Jadi D itu misalnya orang-orang yang dia itu dominan, kalau saya bilang tadi ya. Terus itu influence, S itu stable, C itu compliance gitu kan. Nah, kalau menurut teman-teman yang cocok untuk jadi marketing, misalnya tipe orang yang mana sih? Yang dominan, yang influence, yang stable, atau yang comply? Yang influence. Yang influence, betul. Jadi semakin tinggi angka influence seseorang, itu akan semakin berpotensi untuk bekerja di bidang sales atau marketing gitu. Tapi kita mesti melihat secara komprehensif teman-teman gitu kan. Nah, karena ada beberapa orang yang justru dia itu tinggi di bidang itu jelas yang influence cocok di marketing. Tapi ada beberapa orang yang dia itu bisa karena dia compliance-nya tinggi gitu kan, compliance-nya itu tinggi, artinya dia patuh gitu kan. Ketika dia dikasih tanggung jawab untuk jualan, meskipun kepribadian dia adalah bukan tipe kepribadian orang yang senang bergaul dengan orang lain dan segala macam gitu, tapi karena dia komit dengan tanggung jawabnya, C-nya tinggi gitu kan. Nah, dia akan melaksanakan itu demi mengejar targetnya gitu. Jadi sebetulnya semakin cocok ya semakin gampang dia akan bekerja gitu. Tapi kita pun tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang yang tipe kepribadiannya sebetulnya kurang sesuai dengan pekerjaan tersebut, tapi karena dia punya semangat yang tinggi, punya passion atau komitmen yang tinggi, ya dia bisa melakukan itu. Saya contohnya ya, saya itu termasuk yang kepribadiannya sebetulnya introvert kalau boleh dibilang gitu kan. Nah, tapi karena kerjaan saya itu harus ketemu sama banyak orang, ketemu sama orang-orang baru dan segala macam gitu kan.
ya artinya itu tuntutan pekerjaan yang mau tidak mau harus saya jelaskan, harus saya jalankan gitu. Nah, akhirnya ya itu dilakukan, tapi di satu sisi orang tersebut pun dia akan kembali ke kepribadian asalnya ketika dia tidak dalam setting bekerja gitu. Jadi memang lebih lebih enak kalau tipe kepribadian cocok dengan tipe pekerjaan tertentu gitu. Tapi kalaupun tidak bisa demikian, itu tidak jadi hal yang mutlak juga teh gitu. Nah, contoh yang umum ya gitu. Jadi tipe dominance itu contoh tipe dominance itu cocoknya jadi leader biasanya gitu kan. Ini yang umum tanpa bermaksud membatasi. Influence itu contoh cocoknya di bidang-bidang marketing, sales, communication dan segala macamnya. Stable itu adalah orang yang ulet, dia pekerja keras dan dia cocoknya memang orang-orang yang bekerja di bawah kepemimpinan orang lain gitu kan. Yang penting dia kerja nurut ini itu segala macam. Nah, comply itu orang yang detail, teliti, dia penuh perencanaan dan segala macam gitu. Jadi ya dengan karakteristik tersebut tentunya teman-teman bisa melihat nih kecocokan antara tipe kepribadian dengan tipe pekerjaan itu. Tapi balik lagi ya tadi teman-teman, itu tidak bisa ditentukan secara mutlak. Kita harus melihat individu itu secara keseluruhan as a human in the whole person gitu, mempertimbangkan hal-hal lain gitu. Semoga menjawab ya Teh ya. Ya, makasih. Ya. Yang kedua ini dari Teh Meta. Assalamualaikum Kang Indra. Waalaikumsalam. Saya Meta mau tanya bagaimana cara mengetahui seorang kandidat itu rajin dan bertanggung jawab. Bagaimana ya? Oke, ya. Sebetulnya rajin dan bertanggung jawab itu sesuatu yang sifatnya itu berupa sifat ya. Jadi bukan kompetensi. Kalau kompetensi itu adalah sesuatu yang diukur, sifat itu sesuatu yang sebetulnya agak susah gampang diukur. Nah, tapi biasanya kalau di istilah psikologi itu saya sebut sebagai integritas. Integritas itu adalah sejauh mana seseorang itu sendiri dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik gitu kan. Jadi kalau dia udah integritas berarti dia otomatis sudah rajin dan dia tanggung jawab atas tugasnya dia gitu kan. Nah, tadi kayak yang saya bilang, kita pertanyaan yang menurut saya powerful, ya udah screen saya udah muncul belum ya? Udah muncul lagi ya. Nah, udah muncul. Yang 10 pertanyaan. Pertanyaan yang saya rasa powerful di antara 10 pertanyaan ini biasanya nomor 5 sama nomor 6 sih Teh. Gitu. Jadi biasanya saya nanyain satu konflik terbesar yang pernah mereka alami dalam hidup, atau misalnya kalau mereka nggak punya konflik, misalnya hidupnya adem ayem ya, show must go on, mereka bisa cerita selama hidup ini misalnya mereka itu sendiri pernah dapat masalah terbesar nggak sih gitu kan. Nah, di masalah terbesarnya itu sendiri misalnya kita bisa ngelihat nih dengan metode STAR yang tadi ya, dengan metode STAR gitu kan, kita bisa minta mereka untuk ceritakan situasinya saat itu seperti apa, kemudian tugas dia saat itu seperti apa, action dia seperti itu seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, dari situ sebetulnya bisa kelihatan tuh gambaran dari tanggung jawabnya dia. Nah, kalau bisa supaya lebih konsisten, kita nggak nanya cuman satu kejadian gitu. Jadi oke, tadi misalnya kita udah nanyain soal kejadian ketika mereka punya konflik terbesar dalam hidup. Nah, kita bisa gali atau cek konsistensinya dengan menanyakan hal yang lain. Misal dulu misalnya waktu sekolah atau kuliah misalnya, dulu skripsi ambil tugas apa gitu kan. Maka sayang, kasihan. Nah, gimana dulu perjuangan waktu skripsi dan segala macam gitu. Jadi kita minimal mengecek STAR ini ke 2 peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Itu kita ingin melihat konsistensi dari perilaku yang dia tampilkan gitu kan. Nah, kalau soal rajinnya itu sendiri sebetulnya relatif nih Teh gitu kan. Rajin sendiri kan definisinya luas ya gitu kan. Apakah rajin itu yang dimaksud adalah rajin tepat waktu gitu kan, atau ulet, atau yang dimaksud itu misalnya dia rutin hadir dan segala macam. Nah, itu masih didefinisikan lagi. Kalau misalnya dimaksud dengan rajin itu adalah dia ulet, pekerja keras dan segala macam,
ya tadi dengan star yang tadi itu sebetulnya bisa kelihatan ya tipe orangnya seperti apa. Di samping sebetulnya ada dari hasil tes psikologi juga gitu. Kalau dari interview lewat star dan probing, kalau dari hasil tes psikologi teman-teman pertama bisa ngelihat dari technical testnya dulu. Di technical test tuh ada yang dia bisa mengukur ketelitian sama keuletan gitu kan. Di psychological test teman-teman bisa ngelihat dia tipe kepribadiannya seperti apa. Yang di antara D, I, S, C itu ya yang paling rajin itu sebetulnya tipe yang S gitu kan. Tapi ya tadi bukan berarti tipe D, tipe I, tipe C juga itu nggak rajin gitu. Balik lagi kita harus melihat seseorang itu dalam potret yang penuh, tidak boleh sebagian-sebagian gitu teh. Jadi cara untuk mengecek apakah dia rajin, disiplin, bohong dan segala macam, kita tanyakan event atau peristiwa di masa lalu. Ya, kemudian kita gunakan metode STAR untuk minimal 2 kejadian yang sudah pernah dia alami gitu. Dari situ nanti Teteh bisa menyimpulkan seperti apa. Susah-susah gampang sebetulnya kalau misalnya kita apalagi kalau misalnya mungkin jarang melakukan interview, tapi lambat laun itu akan jadi lebih terbiasa sih Teh gitu. Jadi tidak ada pertanyaan khusus, tapi biasanya saya malah nanyanya di pertanyaan umum seperti nomor 5 atau 6 dan itu bahkan bisa dapat lebih kaya informasinya, tidak sekedar rajin enggak, bertanggung jawab enggak, tapi lebih dari itu kita bisa melihat persistensinya dia, sejauh mana dia istilahnya berjuang, daya juangnya dia, kemudian apakah dia tipe yang melarikan diri dari tanggung jawab atau tidak gitu dan segala macamnya. Gitu Teh. Iya, ada lagi yang mau nanya yang lain? Bisa langsung unmute aja Teteh kalau mau nanya. Izin nanya Teh. Iya, mangga. Silakan. Ya, jadi gini, ini sih sebenarnya lebih ke sayanya sebagai seorang personal. Sebenarnya sih udah hampir 10 tahunan lah online shop. Nah, itu selama ini sih saya kerjain sendiri. Nah, saya kadang kalau lagi kewalahan, itu kadang kepikiran untuk rekrut karyawan. Tapi kadang balik lagi, takutnya ini yang saya rekrut malah nyusahin sendiri, harus yang bisa bantu, malah harus ngajarin lagi, terus belum lagi kalau kadang nggak percaya karena saya sendiri ngerasa saya terlalu perfeksionis gitu. Nah itu gimana tuh ngatasinnya? Oke. Nah balik lagi sih Teh. Berarti itu balik ke yang pertama nih. Jadi dasar sebelum kita melakukan rekrutmen itu adalah yang pertama. Saya balik lagi nih ke kerangka awal Teh. Ini adalah tentang organization organization design gitu. Jadi atau organization development nih Teteh. Pasti punya business plan gitu kan. Nah, business plan itu sendiri mungkin ada dijabarkan dalam rencana-rencana yang lebih detail juga nih. Nah, hal yang paling pertama perlu dilakukan adalah bikin atas untuk menjalankan itu semua tadi Teteh rinci itu ke dalam job description gitu. Nah, kalau misalnya ternyata Teteh rasa si job description-nya ini sendiri saat ini masih bisa dihandle oleh Teteh sendiri gitu kan. Ya tentunya dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi, kenapa mesti rekrut orang yang baru gitu. Nah, jadi patokannya sebetulnya dari sini nih, dari job description. Ngelihat nih sejauh mana ini bisa dilaksanakan semua atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Teteh ngerasa usahanya udah berkembang dan rasanya ketika misalnya ada orang yang baru bisa lebih fokus di sana, ya why not gitu kan. Nah, cuman permasalahannya adalah tadi gitu. Teteh ngerasa bahwa aduh saya takut misalnya nanti malah merepotkan karena cukup ngerasa selama ini pun oke-oke aja dan saya berharap orang yang diterima itu nanti kalaupun ada harus sama persis dengan saya gitu kan segala macamnya. Nah, itu memang jadi PR sejauh ini gitu Teh. Mungkin tidak hanya dialami oleh Teteh juga oleh rata-rata leaders yang dia merintis usahanya sendiri gitu, CEO dan segala macam itu pasti akan punya kurang lebih pandangan yang sama gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya Teteh bisa handle itu sendiri sekarang berarti saya berasumsi bahwa Teteh bisa menjalankan itu semua dengan baik, masih ke-handle lah segala macam gitu. Tapi kalau ngerasa udah kewalahan gitu kan. Nah, tidak ada salahnya bikin
bikin secara tertulis hal seperti ini pun untuk memberikan insight atau mungkin memberikan awareness bahwa jangan-jangan ketika Teteh nulis nih ya gitu kan untuk posisi itu cuman 2 nih. Kalau cuman 2 nih tugas dan tanggung jawabnya ngapain saya rekrut orang baru gitu. Atau misalnya ternyata setelah ditulis ternyata ada 10 gitu kan. Ya itu make sense kalau misalnya Teteh nanti ngerekrut orang baru untuk mengisi jabatan tersebut gitu. Nah, jadi pertama dibuat tertulis dulu seperti ini untuk melihat nih efektif atau enggak sih kita untuk merekrut itu. Yang kedua, kalau misalnya ternyata dirasa oke, saya memang butuh 1 orang bantuan nih, ya udah berarti yang harus diperhatikan itu adalah si kualifikasinya ini dan ya berlanjutlah ke proses rekrutmen yang tadi gitu kan. Kita nggak akan bisa dapat orang yang sempurna sih Teh, betul gitu. Tapi just in case misalnya Teteh berkembang pas saat usahanya gitu kan, daripada Teteh lakuin itu semua dan akhirnya semuanya kelabakan, ya tidak ada salahnya kita berusaha atau berupaya untuk mencari yang terbaik seperti itu. Tapi patokannya sebelum itu semua dilakukan, saya sarankan Teteh untuk menganalisis di sini dulu secara mendalam. Gitu. Kalau ternyata nanti tugas dan tanggung jawabnya cuma 2, ya sayang juga kita bayar orang untuk melakukan pekerjaan yang receh-receh gitu, yang bahkan mungkin itu pun selama ini bisa dihandle gitu. Tapi kalaupun misalnya ternyata mau ngerekrut ya dia harus punya job value atau misalnya beban pekerjaan yang memang ya secara perhitungannya Teteh ya memang perlu orang itu gitu Teh. Gitu. Siap, atur nuhun Kang. Ya sami-sami gitu. Jadi dari sini ya Teh ya sebelumnya. Ya. Satu lagi Andra. Boleh silakan. 11.42. Nah, karena saya dari Teh Imlati, karena saya baru berniat melakukan rekrutmen pertama dalam seumur usaha saya, gimana caranya menilai calon admin saya itu jujur ya? Jujur bingung karena bukan cenayang juga dan apakah contoh pertanyaan buat menggali itu. Iya. Nah, ini hal yang sebetulnya juga kita nggak bisa cek dari tes apapun sebetulnya soal kejujuran gitu. Nah, karena apa gitu kan? Karena kejujuran itu sebetulnya salah satu dia bukan kepribadian, dia lebih ke sifat ya. Balik lagi kayak tadi soal rajin atau enggak gitu kan, jujur atau enggak. Cuman gitu kan, kalau misalnya Teteh mau, pertama dari psychological itu perlu analisis lebih dalam. Itu dari psychological test gitu kan. Kalau enggak hal paling gampang adalah tadi dari interview Teteh nanya beberapa hal. Nah, dia jawabannya apakah konsisten atau enggak gitu kan. Jujur atau enggak gitu atas star dan segala macam bla bla blanya, itu yang pertama gitu. Yang kedua, sebetulnya Teteh bisa bikin apa ya, simulasi mungkin ya Teh ya, jujurnya tuh maksudnya jujur dalam hal apa gitu kan. Itu yang apa yang perlu dijadikan bahan pertimbangan nih untuk ngecek kejujuran. Karena tadi di tempat saya pun di instansi manapun sekarang gitu kan, soal kejujuran itu sesuatu yang belum bisa diukur Teh sejujurnya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melihat tadi yang namanya potensi kejujurannya gitu, bukan dia beneran jujur atau enggak gitu. Jadi integritas dan segala macamnya itu bisa kita lihat dengan menanyakan berulang-ulang atas kejadian yang sudah dijalankan sebelumnya, kemudian konsisten atau enggak. Yang kedua yang biasanya kita lakukan itu adalah kita cross check atau cek background ke lingkungan sekitar, tapi itu kayaknya juga nggak bisa dilakukan secara efektif gitu. Jadi kalau Teteh nanya soal itu sampai dengan sekarang perusahaan besar manapun saya belum menemukan alat tes untuk kejujuran gitu ya. Yang ada yang sekarang alat tes kejujuran yang pakai deteksi jantung segala macam bla bla bla, itu pun kontroversial dan rasanya tidak etis juga untuk dilakukan sih Teh gitu. Jadi kita nggak bisa melihat kejujuran, tapi kita bisa melihat integritas atau tanggung jawab seseorang gitu. Dan kami sejauh ini di HR biasanya mengasumsikan orang yang punya integritas itu harusnya berkorelasi dengan kejujuran. Once bisa nanti ternyata ada kejadian di luar itu ya itu di luar apa ya, di luar sesuatu yang bisa kita analisis di awal juga gitu Teh. Jadi
Saya belum bisa jawab karena memang belum ditemukan saat ini tes untuk kejujuran itu. Itu sih Teh. Jadi yang biasa kami lakukan tadi lihat integritas, tanggung jawab, dan background checking gitu. Background checking sejauh ini perusahaan ngelihat dia udah pernah punya ada kasus nggak sih gitu kan. Cuman kita tahu juga nggak semua orang punya catatan itu meskipun dia melakukan itu. Jadi ya sudah gitu. Kami biasanya lebih memperketat di proses controlling saat pekerjaannya gitu. Rather than kita kata Teteh bilang karena psikolog juga bukan cenayang gitu. Jadi sampai sejauh ini kita nggak bisa melihat itu, unfortunately. Gitu. Pertanyaannya apa? Cukup sulit dan memang belum ada jawabannya sih Teh. Mohon maaf. Oke, nuhun katanya. Sami-sami. Iya, ini udah lewat 16 menit dari jadwal yang harusnya cuma sampai jam 11.30. Jadi kayaknya sharingnya kita cukupkan sampai sini aja ya. Indra ada kalimat penutup nggak? Mohon maaf, Pi. Oh ya, kenapa? Uci. Halo Indra, maaf ya ini aku baru mau nyampe di rumah sakit. Halo, Caci. Ya, kedengeran nggak? Kedengeran. Aku baru kedengeran. Masih di jalan sih, belum nyampe ke rumah sakit. Tapi aku maksain ya, aku mau nanya. Boleh, silakan. Jadi Indra, makasih banget ilmunya ya, bermanfaat banget apa yang udah Indra jelasin tadi. Nah, aku tuh mau nanya, sekarang kan aku punya sekitar 70 orang karyawan ya, dan semuanya itu kan aku rekrut dengan ilmu yang seadanya gitu loh. Gitu, bersama suami berdua gitu, diskusi tanpa ilmu yang mumpuni. Nah, sekarang juga kita berdua tuh masih suka rotasi orang-orang gitu untuk tahu si A ini sebaiknya ditempatin di mana, itu tuh kita masih suka rotasi orang gitu. Nah, pas udah tahu ilmunya ya jadi aku makin kebayang sih gitu kan harus seperti apa. Nah, yang mau aku tanyain ini si orang-orang yang udah si orang-orang staff ini yang udah ada itu tuh apakah perlu dites gitu kan? Kalaupun emang perlu dites untuk melihat dia sebaiknya ditaruh di mana itu, tesnya apa, terus secara teknis, gambaran teknisnya gimana gitu. Iya, oke. Nah, thank you Ci. Itu kalau saya balik lagi ke sini ya teman-teman, itu masuk ke talent management. Jadi kalau tadi saya bilang teman-teman nih udah punya karyawan, terus teman-teman itu sendiri ngerasa bahwa cocok dengan karyawan tersebut dan teman-teman pengen develop mereka gitu. Nah, itu relate sama people development dan talent management gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan Uci dan mungkin teman-teman lain yang punya kondisi yang sama adalah ngelihat gimana teman-teman bisa mulai dari analisis dulu si A, si B, si C gitu kan, berdasarkan common sense teman-teman dulu ya. Mereka itu strength-nya apa, area development-nya apa, itu yang pertama gitu. Nah, terus itu teman-teman hasilnya udah punya common sense dari sisi sudut pandang teman-teman ya. Nah, yang kedua perlu adanya second opinion atau tadi data pembanding. Nah, data pembanding itu yang diperoleh dengan tadi yang namanya psychological assessment. Nah, sebetulnya tadi sih Ci sama teman-teman yang lain gitu. Kalau ngomongin soal psychological assessment itu ada yang namanya potential review. Potential review itu adalah serangkaian tes psikologi yang bisa ngebantu teman-teman untuk mengidentifikasi area tidak sekedar dia strength-nya di mana, area development-nya di mana, tapi juga sejauh mana orang ini dia bisa ditarik, kalau boleh dibilang di push atau ditekan itu untuk bisa berkembang ke level yang lebih tinggi gitu kan. Nah, itu beberapa itu Uci dan teman-teman bisa akses itu secara free gitu. Lewat personality gitu, ada di IISC, ada 16PF dan segala macam. Tapi mostly itu kebanyakan memang ada istilahnya limitasi dari sisi ini teman-teman dari sisi
authority dan license juga gitu. Jadi memang kalau misalnya teman-teman mau mengeluarkan cost untuk itu ya it's okay gitu. Tapi kalau ternyata teman-teman misalnya istilahnya mungkin mempertimbangkan faktor cost itu nanti gitu, teman-teman bisa tadi pakai pendekatan yang pertama gitu, yang strength and area development. Yang kedua, setelah itu teman-teman bisa gunakan limited psychological test. Ini Ci contohnya ini tadi yang saya bilang ada di ISC, 16PF, dan masih banyak sebetulnya. Nanti saya share ke Uci atau ke teman-teman yang lain linknya gitu kan. Ada yang itu semuanya rata-rata bisa diakses online gitu. Nah tapi mungkin nanti perlu disesuaikan juga nih sama kebutuhan teman-teman gitu. Soalnya ada yang 200 pertanyaan gitu kan, ada yang cuman 15 dan segala macam, dan bentuk laporannya pun beragam gitu. Nah, cuman kalau misalnya ternyata teman-teman punya budget untuk melakukan tes secara keseluruhan, saya sarankan teman-teman pakai potensial review sih dengan menggunakan jasa psikologi gitu. Supaya hasilnya pun bisa lebih komprehensif gitu dibanding teman-teman mungkin nanti akan menggabungkan puzzle yang terpisah, mungkin akan jadinya jadi satu kesimpulan, itu akan lebih susah gitu. Nah, itu sih paling Uci gitu. Jadi unfortunately kalau dapat yang komprehensif banget itu beberapa ada limitasi dari sisi license dan juga authority. Tapi kalau misalnya mau dicoba yang tidak berlicense dan juga bisa diakses, itu nanti ada di ISC, 16PF, dan ada beberapa yang saya akan share gitu. Ada satu lagi nih, Indra. Boleh. Terima kasih, Indra. Ini yang terakhir kayaknya ya. Assalamualaikum Kang, saya pernah kasih tes di ISC untuk karyawan saya, hasilnya itu bisa berubah ya. Yang di awal masuk dan di tahun kedua hasilnya berubah. Halo? Ya. Oh, sampai situ pertanyaannya. Udah sampai situ. Oke, ya. Kenapa bisa di awal masuk dan di tahun kedua hasilnya kenapa bisa berubah gitu mungkin? Nah, ini perlu ini sih, kita perlu lihat dulu nih. Jadi teman-teman sebetulnya yang namanya kepribadian atau personality ini sendiri sifatnya kalau secara umum ya itu sifatnya relatif stabil gitu. Artinya ya berubahnya seperti apa nih? Apakah misalnya tadi gitu, dari yang misalnya dia skor D-nya nomor 1, I-nya nomor 2, S-nya nomor 3, C-nya nomor 4, dan tadinya skornya 100, 90, 80, 70 misalnya ya. Kemudian jadi kurang 5 poin masing-masing, itu pun berubah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ekstrim, misalnya dari D-nya 0 jadi 100, I-nya 100 jadi 0, itu sepertinya ada anomali gitu, karena secara umum sebetulnya karakteristik kepribadian itu relatif konsisten. Yang berubah itu biasanya persentasenya gitu atau kadarnya. Contoh misalnya ada seseorang yang dia introvert, mungkin di tahun pertama dia kadar introvertnya 90%, di tahun kedua bisa jadi 85% gitu kan. Termasuk tadi soal IQ dan segala macam itu relatif stabil. Nah, jadi kalaupun dia berubah, bisa jadi ada faktor penyebab perubahannya itu adalah lingkungan sekitarnya yang sangat berubah juga gitu. Misal tadinya dia ada di lingkungan yang tidak menuntut dia gitu, misalnya untuk kayak yang tadi saya bilang, tidak menuntut dia untuk berjualan gitu kan. Nah, terus dia tiba-tiba jadi sales, terus dituntut untuk berjualan ini itu segala macam gitu. Jadi perubahan terbesar biasanya adalah lingkungan yang ekstrim. Jadi kalau perubahannya ekstrim, lingkungannya pasti ekstrim. Kalau itu tidak terjadi, misalnya ternyata di awal D, di tes yang kedua I gitu kan, atau S atau C misalnya, dengan perubahannya ekstrim tapi tidak terjadi lingkungan yang ekstrim, bisa jadi apakah di salah satu tes dia menjawab dengan jujur atau tidak gitu. Karena biasanya konsistensinya itu sendiri relatif tetap gitu teh, yang pertama. Yang kedua,
apalagi waktunya berdekatan itu biasanya tidak ada perubahan yang signifikan. Biasanya hasil assessment, hasil psychological assessment, personality test dan segala macam pun kalau ada perubahan itu butuh waktu minimal 2 tahun. Itu pun 2 tahun dengan ini ya, dengan intervensi atau lingkungan yang ekstrim segala macam. Biasanya seperti itu. Gitu. Jadi kalau tadi ketika misalnya ternyata ada perubahan yang ekstrim, kita perlu lihat dulu nih teh secara lebih mendalam gitu. Bisa jadi di tes pertama atau tes keduanya dia tidak menjawab sesuai dengan respon yang sebenarnya gitu. Atau tadi di tengah-tengah itu ada kondisi ekstrim yang membuat dia akhirnya berubah seperti itu. Jadi saya nggak bisa simpulkan sebelum saya mesti lihat datanya dulu gitu teh, atau cari tahu dulu waktu itu seperti apa. Tapi in term of teori dan berdasarkan riset-riset data yang ada sejauh ini, harusnya personality itu relatif stabil dan tadi gitu, kalaupun berubahnya dalam kadarnya, dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berubah tuh 2 tahunan gitu. Iya. Ya. Iya, aku oke Kang Nuhun katanya. Sami-sami, semoga membantu teh ya. Iya, sepertinya udah ya. Ininya sesi tanya jawabnya langsung ditutup aja. Indra, ada kalimat penutup nggak? Ya, kalau kalimat penutup dari saya sih tadi gitu. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya ketika disampaikan ke teman-teman bisa jadi tidak semuanya sesuai dengan istilahnya kebutuhan teman-teman. Karena tadi saya pakai ini settingnya industri, corporate. Jadi ya beberapa mungkin rasanya mesti dimodifikasi nih ketika teman-teman akan adaptasi ke sini gitu. Yang mau saya sampaikan adalah apa yang disampaikan tadi itu yang pertama perlu teman-teman adjust lagi gitu. Yang kedua, kalau teman-teman misalnya nanti mau hire karyawan, yang paling penting tadi seperti yang saya bilang yang pertama dianalisis dulu kebutuhannya. Yang kedua, saat ini kalau teman-teman misalnya ternyata mempertimbangkan faktor budget atau cost, teman-teman bisa menggunakan interview ya, interview yang well structured gitu. Jadi misalnya ya udah deh psikotes mungkin agak susah gitu kan, teman-teman bisa set up interview, tapi ya tadi gitu berarti teman-teman harus siapin structured interview yang bagus, pertanyaan-pertanyaan yang menjurus gitu kan, di list, kemudian mau ukur apa ini itu segala macam harus terdokumentasikan dengan bagus. Itu akan sangat membantu teman-teman karena beberapa perusahaan itu saat ini pun sudah meninggalkan namanya psychological test teman-teman gitu. Jadi mereka lebih fokus ke behavior atau kompetensi based interview. Ya dia akan lebih menggali karyawan dengan cara interview atas peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah dialami. Tapi kekuatannya adalah dia harus terstruktur dan harus terdokumentasikan dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya harus pilih salah satu metode seleksi, saya sarankan teman-teman untuk menggunakan interview. Dan interview itu sebetulnya powerful. Saya kalau misalnya nanti ada ada sesi yang terpisah, sebetulnya itu akan dibahas satu persatu mulai dari cara nyusun pertanyaan sampai kontak mata, cara bertanya dan segala macamnya. Itu kalau saya mau taruh di sini, cuman kayaknya itu akan jadi 5 jam mungkin sesinya gitu, karena nanti ada role play segala macam juga gitu. Jadi itu paling teman-teman sekalian dari saya, dan mudah-mudahan terakhir apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan. Gitu. Iya, kita yang makasih Indra udah ngasih reviewnya ini lengkap banget, lebih dari yang diekspektasi. Ya buat teteh-teteh yang lain, mudah-mudahan ilmunya ini jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi amal jariah juga untuk Indra. Akhir kata, kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan teteh-teteh semua yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Indra. Waalaikumsalam, hatur nuhun sadayana.